Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ittaqullah wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus amanahnya Rasulullah, wa thalabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya marilah sama-sama kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Insyaallah wa tahirin wal mujahidin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita wajib belajar. Dengan kita belajar, kita terhindar dari sifat mempersekutukan Allah, meyakini sesuatu yang tidak bertauhid kepada Allah, yang keluar dari dalilnya Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu adalah dari dalilnya itu sendiri. Mana dalil Allah? Inilah kalamullah yang kita keluarkan dari munajatullah, dari saripati Al-Quran yang bernama kauni, yaitu arasnya Allah yang kita ucapkan berupa kalam. Insyaallah dalam YouTube Buya Pasaman Timur kita selalu diajak untuk belajar, untuk bertolabul ilmi dalam majelis zikir Ma'rifatullah Jakarta dan Sumatera Barat, yang mana pada waktu dan kesempatan yang diberikan Allah ini dalam rangka menayangkan ilmu-ilmu hakikat daripada amal dan ibadah. Di pertemuan kita dan pelajaran kita hari ini, kita akan fokus kembali mengingat siapa diri kita ini dan dari mana wujud kita berasal, yaitu dalam hakikat bahasa yang kita lihat, yang kita pedomani dalam Al-Quranil Karim, yaitu berdoman kepada surat dari At-Tahriq, At-Tariq ayat 5 sampai 7, yaitu tentang asal usul kita, yaitu sulbi. Jadi dalam pencarian dan pengkajian dalam ilmu tauhid ini, antara sulbi dan kolbi ini adalah salah satu rahasia Allah
yang sangat dicari oleh semua umat. Kalau kita mengkaji wujudullah dari sifatullah, izzatullah, sirullah, dalam makom batin disebut dengan khalwi. Ini adalah alam sifat hati halus bagi manusia. Tetapi kita ingat lagi, mana kodrat kemanusiaan yang benar diakui menjadi sifat insan di dunia ini. Apakah insan ini hanya sebatas nama atau memang ada kodratnya? Kalau kodrat Allah pada diri sudah pasti namanya insan. Tetapi yang dikodratkan jadi manusia atau berstatus umat dalam masa pensaksian, kita harus mendapatkan makom pensaksian tersebut. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada tayangan terdahulu, mencari Tuhan itu sama susahnya mencari diri. Kenapa? Allah mengkaitkan daripada pencarian diri man arafa nafsahu. Nah, bagaimana kita mendapatkan pencarian diri yang mana diri yang dicari itu adalah kodratnya Allah. Kodrat dirinya Allah dalam bersifat keumatan dalam diri kita. Selama ini kita pernah mencoba, kalau pesandaran kodrat Allah sudah pasti mewujudnya nur zat dan batin. Itu sudah jelas dari bersifatnya Allah. Tetapi kalau kita kaji diri sifat yang sebenarnya, kita telah menemui dikatakan al-haqullah yang mempunyai kodrat diri 7. Ada kodrat, ada iradat, ada ilmu, sama basar, kalam, hayat. Itu namanya sifat diri. Dan diri itu adalah al-haqullah. Nah sekarang bagaimana dengan berinsannya al-haqullah ini? Nah ini yang harus kita dapatkan. Seperti yang pernah kita sampaikan selama ini. Kalau diri sifat, mencari diri dalam diri, kalau bertemu bukanlah diri, inilah yaitu sebuah wujud yang bernama al-haqullah. Nah kalau al-haqullah, sebagaimana yang pernah kita pelajari, al-haqullah itu adalah diri halus. Nah kalau diri halus bukan dari buat dari sifat dan zat. Kalau sifat dan zat masih bisa dilihat. Tapi kalau diri halus itu adalah diri yang sangat sir, diri yang rahasia. Jadi mana yang dikatakan diri rahasia? Inilah diri al-haq. Apakah itu kemanusiaan? Bukan. Al-Haq itu adalah nama sifat kodrat Allah. Dan bersifat 7 kodrat dalam kodrat Allah, yaitu batin, zat, dan nur. Ini sudah sering kita bahas. Tetapi untuk mendapatkan diri keumatan tadi, perlu kita bicarakan lebih dalam lagi dan kita pelajari. Bagaimana cara kita mendapatkan mana diri keinsanan yang sifatnya manusia yang dikatakan berasal dari rahasiaku. Innal insanu masakinatul wal marido. Maka kita lagi berpedoman lagi kepada surat At-Tariq. Di surat At-Tariq itu kita sudah diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Fal yamzuril insanu mimma khuliq. Nah ini Allah ingatkan kepada kita. Falan mana? Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Wahai insan, kata Allah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Ingat, kita memiliki 2 kodrat zahir dan batin. Tetapi sebagai kodrat umat,
Sudah paham nggak kita tentang penciptaan diri yang sebenar-benar diri kita, yang dikatakan jatuh menjadi kodrat keumatan? Kalau al-haqullah, dia belum keumatan, dia adalah kepemilikan kodrat diri oleh Allah. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara apa sebetulnya yang dikatakan sulbi itu? Kenapa di dalam Al-Quran Allah katakan di surat At-Tariq tadi bahwasanya kulika mimma ma'indafik. Nah, dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Apa makna hakikat daripada itu? Kita harus kembali meninjau kodrat kita zahir pada dan batin. Bagaimana penciptaan zahir dan bagaimana terjadinya penciptaan batin. Nah, di sini kita harus kembali mengingat, bukan manusia itu berasal dari tulang sulbi, tetapi Allah katakan yahruju min baini sulbi wa tara'ib. Wa tara'ib artinya apa? Allah keluarkan dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Apa makna dari ini semua? Nah, dan apa juga makna yang dikatakan di surat Tariq ayat 6 tadi? Bahwasanya kulika mim ma'in dafik. Nah, ini kita harus paham, diciptakan dari air yang dipancarkan. Ada dua kategori di sini. Yang wujud berupa air jatuh kepada zahir dan wujud daripada cahayanya. Ini yang dinamakan jatuh menjadi sebuah insan. Nah, kemana kita tinjau? Mana diri zahir dalam penciptaan dan mana nur yang dikatakan menjadi sifat bagi diri yang dinamakan insan. Nah, kalau kita paham, kita ingat kembali kepada 7 sifat Allah dalam diri kita. Dan al-haqullah yang kita sebut tadi, itu diri halus. Tetapi anasirha wa anta nasirhu, aku jadi rahasia engkau, engkau jadi rahasia aku. Di mana letak rahasianya? Di sini kita sudah lihat bahwasanya dikaji kembali kepada asal usul yang dinamakan dengan dafik tadi, yaitu sulbi wa tara'ib. Ya, artinya apa? Bahwasanya ada air yang dipancarkan nurnya. Airnya memang bisa dilihat yang bersifat yahruju min baini sulbi wa tara'ib. Itu bisa kita lihat. Nah, seperti mewujud sekarang, itu bisa kita lihat, itu wujudnya air. Air itu yang dimaksud adalah yang bersifat wa yahruju, ya, yahruju. Nah, di sini kita lihat bahwasannya berhubungan dengan dua perkara. Mana air yang bersifat wa tara'ib wahruju tadi yang dimakomkan berupa sulbi. Sulbi ini adalah suatu nur, ya, suatu batin yang ada di dalam cahayanya Allah. Nah, mana batin cahayanya Allah tadi? Nah, inilah yang dikatakan dengan nur ma'in. Nah, nur ma'in ini adalah suatu cahaya yang paling halus dalam satu cahaya yang berasal dari sifat ma'ani. Jadi kalau sifat ma'ani kita 7 kodrat tadi, di dalamnya ada suatu wujud cahaya yang sangat halus dan indah yang disembunyikan oleh Allah. Nah, ini nama makomnya adalah sulbi. Sulbi ini adalah batin Allah yang mewujud kepada manusia
yang mana tidak semua orang tahu yang bersaksi di dalam syahadat tersebut. Tapi yang diperlihatkan oleh Allah, yang dia perlihatkan apa? Yahrujunya yang diperlihatkan, yang mewujud daripada sifat airnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi terdapat satu rahasia Allah ada di dalam kodrat Allah, kodrat aku semata tadi. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodrat Allah sendirinya. Mana kodrat Allah, kodratnya aku? Inilah yang dikatakan dengan nur ma'in atau batinnya Allah, yaitu sebuah cahaya yang tidak diperlihatkan, yaitu batinnya daripada diri sifat, batinnya daripada diri al-haqullah. Jadi batinnya itu dinamakan makomnya sulbi. Nah, sulbi ini yang dikatakan keluar di antara tulang sulbi dan dikatakan juga kepada di antara dada perempuan, yaitu taraib. Dari dada taraib tadi ada air yang dinamakan yahruju, air susunya ibu. Ini yang menjadi jasad bagi kita. Alhamdulillah, untung ada ibu kita yang memperlihatkan kodratnya, sehingga jatuhlah diri sifat Tuhan yang pengasih, yaitu jatuh kepada sifat arahimnya. Inilah wa yakhruju, ya, yahruju yang wataraib, itulah air susu. Tetapi kodratnya ke laki-laki, kita kembali mengingat daripada sifat ma'innya. Apa ma'in? Ini yang dikatakan ma'ani. Nah, ma'ni ini kodratnya mani bagi laki-laki. Nah, inilah yang ketemu. Jadi yang yahruju ini air susu dengan ibu dan air syahwat mani, setetes air mani tadi. Diketemukan dua ini namanya yahruju. Ya, sesuatu yang ketemu di dalam batinnya Allah. Nah, inilah sulbi. Yang jatuh menjadi insan, inilah dinamakan nur ma'in di dalam nur ma'ni. Ini rahasia yang sangat tinggi. Nur ma'ni inilah nur ma'in yang ada di dalam sifat ma'ni. Jadi 7 kodrat ini dia memiliki sifat keumatan yang disembunyikan. Inilah manusia yang bersaksi di dalam syahadat. Dialah yang bisa mengikuti perkembangan bagaimana terjadi wujud Allah menjadi Tuhan dan terwujudnya nur sifat batin Allah yang bernama insan, yang bersifat, yang berusul daripada nur ma'in. Nah, inilah nur ma'in ini adalah ma'in, ain itu pandangan. Sebuah wujud hanya sebuah pandangan yang berupa cahaya nur ma'in yang mewujud jasadnya setelah meminum air susu ibu dan berasal daripada yahruju, sifat ma'ani bagi laki, air mani bagi laki-laki. Nah, inilah yang dikatakan rahmani rahim, yaitu sebuah ruh yang mewujud kepada sebuah rahimnya ibu. Nah, inilah, tetapi yang dirahasiakan nur ma'in tadi, inilah yang menjadi pencarian yang diri yang mengatakan diri yang bersaksi. Inilah sulbi dan kalbi. Mungkin jarang kajian ini dicari. Kenapa? Ditilik secara ilmu kedokteran, tulang sulbi itu tidak pengaruh apa-apa dalam tubuh. Tidak ada kaitan tulang sulbi dalam perjalanan kesehatan. Tetapi sesungguhnya dia tidak bersekutu dengan sifat kemanusiaan. Intinya di situ. Jadi setelah kita tahu nur ma'in ini mewujud menjadi setetes air mani ini berasal dari cahayanya Allah yang disebut nur ma'in. Nur ma'in inilah yang disebut yahruju. Yahruju berupa
satu jasad dan satu bersifat raib. Nah, maka dikatakan yahruju min baini sulbi wa taraib. Nah, artinya begitu dia disusukan seseorang ibu, tetapi itu adalah kodrat raibnya Allah. Jadi bayi ini adalah kodrat raib atau kodrat yang tidak kelihatan, asal usulnya yang tidak terlihat. Ini yang dikatakan innal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu berasal dari rahasiaku. Ketinggian rahasia nur ma'in tadi di dalam ma'ninya Allah, inilah mani yang menetes pada rahimnya ibu, dinamakan yahruju min baini sulbi wa taraib. Inilah yang dari asalnya tidak kelihatan, meskipun dia disusui oleh seorang ibu. Ibu itu telah menyusui sebuah umat yang raib. Umat yang raib itu artinya umat yang sangat ajaib. Inilah diri manusia, inilah keinsanan. Jadi antara yang dikatakan Allah tadi, bahwasanya kita diwajibkan memikirkan, la falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, bagaimana ini? Apakah manusia itu tidak memperhatikan dari apa dia diciptakan? Inilah perjalanan daripada hukum kodrat sulbi dan khalbi. Inilah yang menjadi kodrat daripada batinnya diri al-haqullah yang bersifat kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu kodrat Allah yang bersifat menjadi kodrat manusia dengan adanya sifat ma'ani. Ma'ani itu posisinya di kening, yaitu tentang maknawiyah. Wiyahnya mana? Inilah ada nur ma'in di dalam nur ma'ni. Nah, inilah yang harus kita betul-betul mempelajari, bahwasanya sebuah sinar yang dikeluarkan oleh Allah di antara tulang sulbi dan diwujudkan zahirnya oleh Allah, yaitu dengan kulika mimbain dafik. Nah, ini diciptakan dari air yang dipancarkan. Dipancarkan ini yang dikatakan dengan sifat dafik. Dafik itu adalah suatu perjalanan daripada batin. Nah, inilah yang dikatakan wujud batinnya Allah. Ya, diri rahasia itu tadi, inilah diri yang halus yang dipancarkan dari air. Ya, dari air apa? Yang dijadikan kepada sifat yahruju min baini sulbi. Jadi artinya apa? Kalau sifat sulbi itu datang daripada sifat laki-laki dan dari sifat kodrat ib itu datang daripada perempuan. Alif dan ba, ba dan alif. Perbedaannya seperti itu. Bi dan ib. Ib itu adalah suatu rahasia batinnya Allah. Nah, ini yang dinamakan insan. Nah, insan yang bersifat taraib, yaitu sebuah wujud yang raib yang berasal dari tidak kelihatan dari semuanya. Tidak ada asal usulnya, melainkan seberkas cahaya yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi. Nah, ini sulbi ini adalah sinnas alif manusia nur. Sementara bi itu adalah batinnya Allah. Nah, inilah cahaya yang dikeluarkan dari yang bernama cahaya batinnya Allah atau sulbi. Sulbi inilah sebuah nur yang dinamakan dengan nur ma'in. Nur ma'in itu suatu cahaya yang paling indah sekali. Jadi
adalah wujud keinsanan yang menjadi saksi bagi Allah di dalam ketuhanan dan keumatan dirinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mencerna daripada surat Tariq tadi, At-Tariq ayat 5-7 itu cukup jelas. Hakikatnya adalah wujudnya diri di dalam diri. Mana diri yang di dalam diri? Yang berdiri adalah sifat kodrat diri bagi Allah, yaitu al-haqullah dalam kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Terjadilah kodrat keinsanan. Nah, inilah kodrat keinsanan tadi yang dinamakan dengan nur ma'in dafiq. Jadi nur ma'in dafiq ini adalah sebuah cahaya, pancaran cahaya dari sebuah air. Nah, yang mana air inilah yang dikatakan dengan air yahruju, yaitu air yang menyatukan. Yahruju mimba ini sulbi wa taraib, artinya yang datang dari sulbi laki-laki dan dadanya perempuan seorang ibu, yaitu air yang dikatakan yahruju, baik makni air, sebuah air seninya, setetes air seni laki-laki dan setetes air susunya seorang ibu. Yahruju, ingat itu, yahruju mim bainis, maka sulbi wat taraib. Inilah jasad kita, lahiriah kita yang terasal dari setetes air itu, yang dimaksud dengan air yahruju tadi. Perjalanan daripada tulang sulbi, yaitu adalah sandaran di antara tulang sulbi, bukan berasal dari sebuah tulang sulbi, tapi di antara tulang sulbi, yaitu tulang penyanggal daripada diri kita. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah dimanapun kita berada. Memang siapa sih diri yang bersaksi itu, Buya? Sering pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa itu, Buya, yang bersaksi? Nah, ini keinsanan Allah pada diri dan sifatnya sendiri. Nur ma'in yang mewujud menjadi ma'ani, yang lahiriahnya air setetes mani di dalam kodrat seorang ibu yang dikatakan wa taraib, setetes air susu. Ya Allah, subhanallah, luar biasa sekali jemaah para hadirin. Indah sekali Allah menjadikan kodrat kita, sehingga keinsanan kita sekarang sudah jelas adalah sebuah cahaya halus yang mana Allah simpan di dalam kodratnya, yaitu kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, mewujud diri sebuah al-haqullah. Nah, di dalam diri yang halus ini terdapat lagi insan yang halus yang dinamakan dengan ma'in, yang duduk di dalam ma'nawiyah atau ma'ani tadi. Halus sangat dibalik yang halus. Inilah sebuah wujud yang dirahasiakan oleh Allah. Suatu wujud nur yang sangat dirahasiakan oleh Allah, karena dia ada diri di dalam diri. Inilah hak diri kita sebagai umat. Itulah dasarnya insan. Itulah rahasia asal usul sebuah insan. Memang kodrat insan perpaduan antara sifat dan zat Allah dan mewujud sebagai manusia. Manusia yang mana? Inilah yang dikatakan nur ma'in atau ma'ani, yang berasal dari yahruju mim baini sulbi wa taraib. Inilah sebuah yang raib, itu artinya tidak tahu orang dari mana asal usul. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita. Makanya jatuh dalam pengkajian. Jadi kalau kita kodratnya adalah sifat taraib,
berarti hanya sebuah pensaksian, maka itulah yang diakui sebagai diri yang berkodrat bernama insan. Insya Allah. Jadi di sini cukup jelas. Nah, kalau kita solat, berarti apa yang solat? Siapa yang menghadap Allah? Dan siapa yang menyaksikan sesuatu menghadap Allah? Ataukah kita yang menghadap Allah? Nanti akan terjawab. Kalau memang solat itu fardu ain, berarti wajib menyaksikan, berarti berfungsilah di sini nur main diri halus, menyaksikan pertemuan antara sifat dengan wujudnya. Inilah yang dikatakan tingkat pemahaman solat yang hakiki, yaitu diri saksi menyaksikan sebuah diri bertemu dengan wujud diri itu. Bersaksinya sebuah diri yang saksi menyaksikan sebuah diri kembali bertemu dengan wujud asal diri. Kalau dilihat dari hakikat yang hakiki lebih dalam. Bagaimana kita menyaksikan seluruh perbuatan Allah? Bagaimana kita menyaksikan sifat-sifatnya menghadap kepada kemakhlukan kepada Allah? Sebagai seorang umat, bagaimana kodrat umat menghadap kepada kodrat Tuhan dalam saksian nur main di dalam wujud nur ma'ani, atau dikatakan dengan sifat ma'nawiyah yang ada di balik sir usir, di balik rahasia dan rahasia ada rahasia. Jadi indah sekali pelan-pelan kita mencari dan mengkaji kodrat diri itu supaya kita bisa mendapatkan pensaksian. Nur ma'in hanya sebuah pensaksian dan kodratnya adalah insan pensaksi. Inilah kemanusiaan yang kita nikmati. Sebuah kodrat pensaksi, kemanapun kita dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena kita adalah penjagaan oleh Allah dalam pensaksian yang harus dijaga. Tetapi kalau kita tidak mampu mengkaji tajalli Allah, maka gagal keumatanmu sebagai kodrat pensaksi, maka jatuh menjadi kemakhlukan di bumi ini. Tidak naik ke aras Allah harkat dirimu, karena kamu tidak bisa mengkaji untuk mendapatkan pensaksian terhadap kodrat Allah kepada Allah sendiri. Inilah tentang umat dan ketuhanan. Al-wahidun wal ahadun anna ma'budun. Hanya diriku yang mampu menyembah diriku sendiri, kata Allah. Apa itu? Itulah sifat dan kodrat Allah yang bersifat kepada wujudnya sendiri. Itulah fungsinya nur main dalam menyaksikan dalam kodrat ma'ani atau wujud ma'nawiyah yang dinamakan insan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi telepati dan kesadaran kita. Ingat, kalau gagal kita ini menyaksikan kajian kodrat diri kepada wujud sebuah yang berdiri, gagal kita, maka di diri yang berdiri terakhir itu kita akan mendapatkan wujud kajian daripada sulbi ini. Setelah bertemu dengan sesuatu yang berdiri, sehingga terjadilah ma'rifatul altul ma'in. Allah melihat, kita menyaksikan setelah sampai ke tingkat yang berdiri, setelah melalui kaji diri. InsyaAllah di lain waktu kita teruskan kajian ini. Nikmatilah. Ingat pesan saya, kajilah semuanya agar engkau benar-benar pensaksian yang nyata bagi Allah, barulah diakui keumatanmu. Tapi kalau kamu gagal jamaah dan para hadirin mendapatkan kesaksianmu dalam mengkaji bagaimana Allah bersifat dengan zatnya, sehingga tidak tahu kamu mana yang umat, mana yang Tuhan. Gagal kamu, nur ma'inmu tidak jalan, hak ma'nawiyahmu dicabut, menjadi kamu kembali makhluk. Maka jatuhlah sifat keumatan yang hanya bisa menyembah
tapi tidak bisa menghadap Allah karena derajatmu tidak mendapatkan kebenaran Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Ingat, insyaallah dengan kita mengkaji daripada surat At-Tariq ini, maka mudah-mudahan, kenapa Tariq namanya? Inilah perjalanan yang halus, yaitu perjalanan yang halus yang sangat sempurna. Inilah dinamakan dengan At-Tariq. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Coba cari dirimu, rajin-rajin belajar, kaji Islam ini dengan hakikat. Benar-benar kamu mendapatkan sebuah perjalanan kodrat menuju wujudnya Allah dan kamu bisa menyaksikan. Tapi kalau kamu mencari dirimu untuk menyembah Allah, maka jauh dari harapan. Kenapa? Diri hanya Allah, dirinya yang sifatnya yang bisa menghadap dia. Tapi fardu ainmu berfungsi di sini. Gagal ainmu, gagal semua ibadahmu. Barakallahu ya karim. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat kita bersama. Kembali kita sadar, rupanya ilmu tauhid dan hakikat ini dalam bertasyawuf itu luar biasa. Al-Quran kitab nyata dan nyatalah. Sebagaimana kita lauh mahfuz melihat kenyataan, begitu juga kenyataan Allah. Tidak ada yang dalam prasangka, semuanya nyata. Tidak ada dalam ramalan dan kira-kira, semua sudah nyata. Jangan kamu tinggalkan Al-Quran untuk kepentingan kaji dan marwah dirimu. Al-Quran itu rahasia Allah tertinggi kalau kamu sudah berilmu. Tapi kalau ilmu itu belum ada, Al-Quran itu adalah bacaan bagimu. Maka jangan kamu berprasangka di alam bacaan, tapi bertawajulah di alam hakikat. InsyaAllah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.